Salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Perkenalkan, nama saya Bagio Pramudito Tejo Yuwono. Lebih mudah diingat dengan sebutan Bagio Bahagia. Usia saya sekarang 73 tahun. Asal Surabaya. Nama channel saya sama dengan nama asli saya, Bagio Pramudito Tejo Yuwono. Setiap kali saya berbicara di YouTube, saya tandai dengan nomor, tanggal pengunggahannya, dan materinya. Sebagai contoh sekarang ini, bicara ke-1, tanggal 20 Oktober 2021, perkenalan pribadi. Saya usahakan setiap unggahan sebuah materi berlangsung selama 10 menit saja. Kali ini makan waktu 20 menit. Saya orang awam. Sebelum saya mendapat mimpi dan mendengar suara dari atas, saya tidak pernah mendambakan mau berbicara di YouTube. Saya tidak fasih bicara. Pada tahun 2018 saya bermimpi. Saya mendengar suara laki-laki berwibawa dari atas. Sejak setelah bermimpi itu, entah mulai kapan, saya tergerak untuk berbicara tentang hal-hal berikut ini melalui media massa. Saya menyadari bahwa saya berbicara kepada orang banyak dari berbagai lapisan masyarakat yang berbeda-beda latar belakangnya. Selain itu, kita harus patuh kepada undang-undang. Oleh karenanya, apa yang akan saya sampaikan, saya tulis lebih dahulu, supaya saya jangan sampai salah bicara. Berita yang akan saya sampaikan ini meliputi dua hal. Satu, saya akan memberitakan kerangka dasar keselamatan di dalam Tuhan Yesus, guna memperkokoh iman orang-orang Kristen dalam menghadapi para penyesat pada akhir zaman sekarang ini. Dua, saya tergerak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang-orang yang belum Kristen atau orang yang baru mengalami lahir baru. Mereka menjadi pengikut Isa Al-Masih, namun belum tahu dalil-dalil yang tertulis di dalam Alkitab. Bagaimana mereka bisa dikatakan selamat jika mengikuti Isa Al-Masih? Pertanyaan-pertanyaan itu antara lain: satu, mengapa Alkitab bisa dipercaya? Dua, apa itu Injil? Dibutuhkan penjelasan yang alkitabiah dan bisa dimengerti. Tiga, orang mati disalib kok jadi juru selamat? Diri sendiri tidak bisa dia selamatkan, kok mau menyelamatkan orang lain? Bagaimana logikanya? Mana ayat-ayatnya? 4. Yesus mati disalib sudah lama sekali, tahun 33 Masehi. Hampir 2000 tahun yang lalu. Kok bisa menjadi juru selamat bagi orang-orang yang hidup di abad 21 ini? Mana dalil-dalilnya? 5. Isa Al-Masih atau Yesus itu kan orang. Dia anak Bapak Yusuf almarhum dan Ibu Maria almarhumah. Kok dijadikan Tuhan oleh orang Kristen? 6. Ada yang bertanya, mana ada di dalam Alkitab Yesus berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku"? Ya, ini banyak orang nggak tahu tentang ini. Mau berapa ayat?
Nanti saya akan jawab di unggahan-unggahan atau konten-konten YouTube saya yang akan datang. Mau berapa ayat? 7. Yesus itu tidak disalib, tetapi digantikan oleh muridnya yang wajahnya diserupakan wajah Yesus. Saya sebagai orang Kristen memiliki hak jawab dan wajib memberi penjelasan sesuai dengan Alkitab, tanpa harus memasuki kebun orang lain, tanpa saya memasuki kepercayaan orang lain. Menjelaskan saja, kalau mau, oke. Tidak mau, ya sudah. 8. Hukuman mencuri sebutir permen, atau gula-gula, atau candies, atau sweet, kok sama dengan hukuman seorang pembunuh yang telah membunuh 1000 orang, sama-sama masuk neraka selama-lamanya? Itu tidak adil, kan? 9. Ada pendapat, tidak usah Yesus, Allah itu maha pengasih penyayang, minta ampun saja akan diampuni kok. Apa kata Alkitab tentang hal ini? Nanti saya akan jawab, jelaskan di konten saya berikutnya. 10. Ada lagi yang bilang, tidak usah Yesus, Allah itu maha adil, perbuatan baikku akan ditimbang untuk menghapus dosaku. Nah, apa kata Alkitab tentang hal ini? Nanti saya akan jelaskan. 11. Ada pula yang berkata, tidak usah Isa Al-Masih, Allah itu maha adil kok. Allah akan membalas manusia sesuai perbuatannya. Siapa taat kepada Allah, maka balasannya adalah sorga. Siapa ingkar, balasannya adalah neraka. Jadi manusia tinggal pilih. Semua ada konsekuensinya. Apa kata Alkitab tentang hal ini? Nanti akan saya jelaskan. 12. Apakah Yesus mati disalib untuk orang Kristen saja? Di luar Kristen bagaimana? 13. Sesudah ditebus dosanya, enak dong. Bisa berbuat dosa lagi, nanti minta ditebus lagi. Bagaimana ini menurut Alkitab? Nanti akan saya jelaskan. 14. Orang Kristen yang sudah ditebus dosanya, apa masih bisa ada kemungkinan masuk neraka lagi? Nanti saya akan jawab. Atau saya jawab sekarang aja sedikit. Masih ada kemungkinan masuk neraka. Nanti akan saya jelaskan di konten saya yang berikutnya. 15. Lalu di mana letak penebusan dosanya kalau toh ada kemungkinan masuk neraka? Nanti saya jelaskan pada unggahan-unggahan YouTube saya yang akan datang. 16. Kalau sudah ditebus dosanya, apakah semua manusia masuk surga? Berarti neraka kosong dong. Jawabnya tidak ya. Tidak kosong. Sebab belum tentu orang mau ditanggung hukumannya. Saya juga heran, kok ada orang yang ditanggung hukumannya oleh sang hakim, kok tidak mau. Ini kan bagaimana, tidak nalar. Nanti akan saya jelaskan di konten YouTube saya berikutnya. 17. Apa sesungguhnya murtad itu? Apa kata Alkitab tentang orang yang keluar dari agama Kristen lalu pindah ke agama lain? Alkitab mengatakan itu bukan sekedar pindah agama. Bukan, tapi menyangkal. Barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapakku.
artinya disangkal di hadapan Bapa, ya masuk neraka, itu jelas. Sudah terjawab sedikit. Nanti saya akan jelaskan lebih detail mana ayatnya. Saya tidak berpendapat, saudara, karena saya ini kan orang awam belaka. Tidak berani saya mengutarakan pendapatku. Tidak ada. Kalau ada pun salah. Dan saya sadar itu. Saya tidak akan berpendapat. Saya tunjukkan saja ayatnya. 18. Agama Kristen dihina. Apakah orang Kristen harus marah? Dijawab di sini saja ya. Nah, garis besarnya, orang Kristen itu bukan beragama, saudara. Orang Kristen itu punya hubungan dengan pribadi yang menciptakan langit dan bumi ini, yang pernah menjadi manusia di dalam rupa manusia tidak berdosa, lewat atau dikandung, dilahirkan oleh Siti Maryam. Lalu beliau itu menggantikan hukuman bagi kita sekalian. Jadi kalau dihina ya tidak bisa marah, tidak apa-apa. Ini hubungan. 19. Di luar Yesus tidak seorang pun sampai kepada Allah Bapa. Mengapa demikian? Kok Yesus ini sepertinya arogan sekali? Oh, tabik Tuhan, permisi Tuhan. Ini banyak yang tidak dimengerti. Ya, ini Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tapi kalau tidak dijelaskan dalil-dalilnya, ini Yesusnya orang Kristen ini sombong sekali. Memangnya nabi lain kenapa sih? Nabi lain kan mengajarkan kebaikan juga. Nah, nanti akan saya jelaskan pada konten-konten atau unggahan-unggahan saya berikutnya. Bagaimana dalilnya berdasarkan Alkitab? Kalau tidak melalui Yesus, tidak bisa sampai kepada Allah. Tidak bisa. Kenapa? Nabi lain kan boleh. Tidak, saudara. Hanya melalui Yesus. Mengapa? Nanti akan saya jelaskan. 10 menit. Setiap unggahan saya berusaha 10 menit. Kalau tidak bisa tentu berjilid. 10 menit, 10 menit, 10 menit. Begitu rencana saya. Itu antara lain pertanyaan-pertanyaan yang ada beredar di masyarakat, ya, atau di antara orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Allah. Selanjutnya, saya diberitahu juga di dalam mimpi bahwa saya akan menghadapi arus banjir besar, banjir bandang, yaitu pengajaran-pengajaran lain yang berasal dari orang-orang besar yang akan menghadang pemberitaan Injil yang akan saya beritakan ini. Tetapi di dalam mimpi itu, saya melihat bahwa diriku tidak terpengaruh oleh arus itu. Artinya saya yang memegang kendali. Lalu saya menghindari arus besar itu dan maju terus. Anak saya juga bilang, Papa kok jadi sombong sekali sekarang. Bukan, nak. Papa kalau tidak bermimpi, tidak akan jadi seperti ini. Papa dulu bodoh sekali, di gereja juga bodoh. Selanjutnya, menurut pendapat saya, tugas berkhotbah itu adalah tugas para sarjana teologi yang memiliki pendidikan formal yang memadai. Diajar, mungkin ada ilmunya berkhotbah. Lah saya ini hanya orang awam. Tetapi saya tidak menaati laki-laki pemberi mimpi yang suaranya datang dari arah atas, katakanlah dari langit, dan berwibawa itu.
Saya tidak berkhotbah. Saya hanya membagikan firman Tuhan saja. To share the words of God to everybody who listen, who watch my YouTube. Dengan merendahkan hati dan mengosongkan diri, saya berharap kepada para teologian untuk memberi masukan, kritik dan saran yang membangun. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih. Agar Bapak, Ibu, Saudara-saudari mengenal saya, berikut saya ungkapkan latar belakang hidup rohani saya. Saya orang awam, bukan teologian, sudah dijelaskan di atas tadi. Saya pernah digembalakan di sebuah gereja Pentakosta di Makassar sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 2015. Jadi selama 37 tahun. Di gereja itu saya diajar untuk memiliki tahbisan kekudusan hidup di hadapan Allah untuk menghindari hal-hal yang bisa membawa orang kepada kenajisan. Misalnya, sejak 1978 saya menjadi anggota gereja Pentakosta tersebut sampai sekarang 2021. Saya tidak pernah dan tidak akan pernah membaca buku novel. Baik novel drama rumah tangga, romans, maupun cerita detektif atau cerita silat. Saya hanya membaca Alkitab dan buku-buku rohani yang ditulis oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Sejak tahun 1978, saya tidak pernah nonton film atau video, baik di gedung bioskop maupun di televisi ataupun di telepon genggam handphone saya. Tidak pernah. Ngapa ya? Nanti saya buka lagi. Pendapat ini didasari oleh pertimbangan. Jika pengarang buku atau sutradara film itu tidak kudus, maka pembaca atau penonton film ikut tidak kudus. Kudus mengenai rohani, bukan kudus jasmani. Bukan kudus rohani. Kalau Allah itu roh adanya. Jadi kita harus kudus rohaninya. Berikutnya, saya sejak tahun 1978, saya tidak pernah nonton pertandingan bela diri, tinju, atau gulat, atau tinju gulat yang mengandung kekerasan. Ini bertentangan dengan Matius 5:39. Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Lah kalau nonton tinju gulat, ya ada dorongan melawan, saudara. Terutama ini saya. Ada dorongan melawan, diperkuat dorongan itu. Saya tindas ini, tidak melawan, tidak melawan. Jadi saya tidak mau memberikan rangsangan kepada kedagingan untuk membalas orang yang berbuat jahat. Berikutnya, saya dan istri hanya nonton pertandingan cabang olahraga lainnya yang tidak mengandung kekerasan. Saya dan istri sejak 1978 menghindari nonton berita di televisi tentang pembunuhan. Pembunuhan macam-macam sebabnya, aduh ngeri, keselingkuhan, ya, penipuan, perampokan, atau kejahatan seks. Bagaimana orang, aduh tuh, saya tidak bisa. Perbuatan sadis, ada
karena utang, ya, online, terus terjadi pembunuhan. Aduh, hal-hal demikian jika kebetulan muncul di televisi dan terlihat sekejap, segera saya tekan remote TV, tap, dan mengalihkan ke channel lain. Lalu berdoa untuk keluarga korban kejahatan tadi. Itulah kualifikasi hidup saya. Selanjutnya, saya sebenarnya tidak berkhotbah, saudara. Saya tidak layak untuk itu. Saya hanya menunjukkan dan membacakan ayat-ayat Alkitab yang berkenaan dengan masalahnya. Saya sama sekali tidak memberikan pendapat saya. Saya menyadari siapa saya. Tidak cocok. Kebenaran sharing yang akan saya sampaikan akan dibuktikan oleh ayat-ayat Alkitab itu sendiri. Ayat-ayat Alkitab itu sendiri yang bertanggung jawab atas kebenaran yang akan saya sampaikan. Pemberitaan Injil ini tidak saya tujukan kepada golongan tertentu, tetapi kepada siapa saja. Karena demikianlah perintah Tuhan Yesus di Markus 16 ayat 15 sampai 16. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Lah kalau seluruh dunia, ya dunia saya ya di kota Makassar. Dunia saya ya di sekeliling saya, dengan orang-orang yang berkoneksi dengan saya. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Di dalam penginjilan pribadi yang sudah saya jalani sudah lebih dari 15 tahun lamanya, saya menerapkan disiplin tidak memasuki kebun orang lain. Kebun yang saya maksudkan adalah kepercayaan atau agama orang lain. Saya bertugas memberitakan Injil. Saya juga tidak bertanya-tanya tentang segala sesuatu yang ada di dalam kepercayaan orang lain. Karena saya sebetulnya sudah tahu apa itu agamanya orang lain selain Kristen. Saya sudah tahu, tapi tidak boleh ditanyakan. Karena itu sopan santunnya kalau kita mau ya berdamping-dampingan lah. Kenapa kita mau usik-usik agama orang lain? Tuhan Yesus saja tidak mengusik agama orang lain kok. Cuma mengarahkan. Kalau mau. Dengan pertolongan Tuhan, saya tidak pernah dan berketetapan hati tidak akan pernah mencela, apalagi menista kepercayaan orang lain. Tuhan Yesus hanya menyuruh memberitakan Injil. Injil itu begini. Injil itu begini, selamat di dalam Tuhan Yesus itu begini. Tuhan Yesus tidak menyuruh ngurusi agama orang lain. Dan agama Kristen tidak perlu ditambah kebenarannya dengan menjelekkan agama orang lain. Tidak perlu. Karena kekristenan adalah hubungan dengan pribadi Allah yang telah menjadi manusia. Itu adalah hubungan yang sakral. Allah yang mengasihi semua orang, semua bangsa, agama apa saja. Sebaliknya, jika ada orang yang menista Isa Al-Masih yang adalah Tuhan yang mengenakan daging, Tuhan Roh. Sebab beliau berkata, sebelum Abraham jadi, sebelum Ibrahim dijadikan,
manusia dijadikan. Aku ada. Siapa yang sudah ada sebelum nenek moyangnya? Jadi, Yesus tidak dijadikan. Yesus ada. Beliau pencipta langit dan bumi. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia. Jika ada orang yang menista Isa Al-Masih, yang adalah Tuhan yang mengenakan daging, dikandung dan dilahirkan oleh Siti Maryam, mati disalib menggantikan saya, dan juga orang yang menista itu. Maka saya abaikan saja dia. Firman Tuhan yang terdapat di Amsal 12 ayat 16 berkata, orang bijak mengabaikan cemooh. Atau kalau toh mau ditanggapi, bisa ditanggapi pakai jalur tidak keluar, tidak masuk di dalam kebun orang lain. Oh, itu salah, saudara. Saudara telah menista agama orang lain. Saudara sedang berhadapan dengan pribadi Yesus Kristus. Dan saudara telah menghina Roh Kudus. Orang menghina Roh Kudus tidak ada ampun di dunia ini, bahkan sampai di dunia yang akan datang. Bertobatlah saudara. Kalau memang mau ditanggapi, saya kira begitu saja. Tidak bisa kita memasuki kebunnya orang lain lalu bongkar-bangkir. Ya porak-poranda. Ada undang-undangnya. Saya tidak akan, sebelum undang-undang ini muncul, undang-undang ITE, saya sudah melakukannya. Dan saya sudah pegang erat-erat pedoman itu. Saya tidak memasuki kebun orang lain. Karena saya disuruh memberitakan. Kalau mau, kalau tidak mau, ya sudah. Tuhan Yesus yang sekarang ini hidup di sorga, karena beliau turun lewat dikandung dan dilahirkan oleh Siti Maryam, dilahirkan besar 33 tahun, tidak berdosa, dituduh berbuat dosa, ini dan itu, disalibkan, mati, dikubur 3 hari, hari ketiga bangkit kembali. Kemudian hidup 40 hari, tembus tembok. Kemudian beliau naik ke sorga. 10 hari di sorga, Roh Kudus diutus turun. Sekarang zamannya Roh Kudus untuk meyakinkan saudara-saudara, bapak ibu sekalian. Beliau ada di atas sekarang. Dan banyak menjumpai saudara-saudara secara pribadi. Itu perjumpaan supranatural ya. Saya sendiri tidak pernah berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Seperti Thomas percaya setelah melihat. Tapi Tuhan Yesus bilang, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Saya lebih berbahagia daripada orang yang dijumpai langsung oleh Tuhan Yesus. Karena saya tidak pernah melihat, tapi saya bisa percaya bulat. Jadi Tuhan Yesus yang sekarang hidup di sorga, sanggup membela dirinya sendiri. Biar Alkitab diinjak di mukaku, enggak apa-apa. Tidak heran, karena ini bukan agama. Yesus itu pribadi yang hidup. Karena beliau Allah, di atas, tidak pakai daging, roh saja. Sebelum nenek moyang jadi, beliau ada. Terus turun gebluk lewat dikandung dan dilahirkan oleh Siti Maryam. Dilahirkan, mati disalib, bangkit kembali pada hari ketiga, 40 hari hidup di atas muka bumi, naik ke sorga. Sekarang ada di sorga. Mau injek Alkitab, mau diduduki Alkitab, mau di apa, orang Kristen tidak pusing. Karena ini bukan agama.
Karena Yesus Kristus sanggup membela dirinya sendiri. Sudah banyak contohnya. Sekian perkenalan saya. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua. Sampai jumpa di dalam video-video unggahan saya. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Amin.